Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Haji Mahendri dengan nomor induk mahasiswa 240301020. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya buat yang berjudul Analisis Penggunaan Imani dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. Di sini saya menggunakan artikel yang ada di suatu internet yang sudah saya masukkan ke dalam daftar pustaka saya di laporan akhir saya yang sudah saya upload juga. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi dalam penelitian ini kami menganalisis pola penggunaan e-money di Indonesia dengan metode deskriptif kuantitatif berbasis survei yang sudah disediakan dalam artikel. Dari hasil artikel tersebut, kami menemukan bahwa mayoritas pengguna melakukan transaksi dalam rentang 50.000 sampai dengan 200.000, di mana faktor utama yang mempengaruhi adopsi e-money adalah kemudahan akses, regulasi pemerintah, dan keamanan data. Jadi, seiring dengan perkembangan teknologi, sistem pembayaran juga mengalami perubahan. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang pesat itu adalah e-money atau uang elektronik. Penggunaannya semakin luas karena memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan mengurangi ketergantungan eh, pada uang tunai. Namun, di balik pertumbuhan yang pesat, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan seperti literasi digital, keamanan data, serta infrastruktur yang mendukung penggunaan e-money. Untuk mendapatkan data yang valid, kami menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Kami mengklasifikasikan pola transaksi pengguna e-money berdasarkan berbagai kategori dan melakukan analisis statistik untuk memahami tren yang muncul. Hasil dari survei ini kemudian divisualisasikan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola penggunaan e-money. Langsung saja kita masuk ke hasil pembahasannya. Sorry, sebentar. Oke, di sini ada beberapa pembahasan yang menarik, yaitu untuk pembahasan yang pertama, sudah saya tampilkan juga diagramnya, di mana pola transaksi penggunaan iman ini sebesar 77% itu mayoritas merupakan pengguna rutin eh, yang menggunakan e-money dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan rentan transaksi yang paling dominan itu berada di 50.000 sampai dengan 200.000. Itu sebesar 49%. Sedangkan untuk di atas 200.000 itu berkisar hanya berkisar 5% saja. Dan di bawah, oh maaf, untuk di atas 200.000 itu ada sekitar 30%. Sedangkan di bawah 50.000 itu sebesar 21%. Kemudian aktivitas utama untuk responden ini menggunakan e-money itu sebesar 33%, di mana persentase yang paling besar itu menggunakannya untuk pembelian makan atau minum. Bisa disebut mungkin bisa GoSend, maaf kok GoSend. Mungkin bisa GoFood, kemudian GoMart, kemudian di eh,
terbanyak kedua itu dalam pembelian fashion. Dan untuk 23% lainnya itu terbagi dengan aktivitas-aktivitas lainnya seperti pembelian game, parkir kendaraan, pembayaran tol, transportasi, dan lain-lain. Kemudian, di sini juga disebutkan juga bahwa apa faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi e-money ini, di mana eh, kami rangkum menjadi 3 faktor. Yang pertama itu adalah kemudahan akses, di mana pengguna dapat dengan mudah melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai. Karena tren uang tunai ini untuk generasi-generasi muda itu sudah mulai ditinggalkan. Sehingga banyak sekali ditemui eh, pembelian-pembelian di masyarakat umum ini sudah menggunakan e-money atau sekarang juga eh, lebih dikenalnya dengan kris ya, itu. Kemudian yang kedua, itu regulasi pemerintah merupakan faktor yang mempengaruhi juga, di mana berbagai insentif seperti cashback dan promo dari penyedia layanan turut mendorong dalam penggunaan e-money ini. Sehingga dengan didorongnya ada promo atau promo cashback, itu pengguna itu lebih sering menggunakan e-money dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu ada keamanan data, di mana pelindungan data pengguna menjadi faktor yang paling penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap e-money. Kemudian dan preferensi generasi muda juga kaum muda lebih memilih metode pembayaran yang praktis dan fleksibel sesuai dengan gaya hidup digital. Oke, dari yang saya sebutkan tadi dapat ditarik ke sebuah kesimpulan di mana penggunaan e-money di Indonesia itu sebetulnya sudah cukup tinggi dengan rentang transaksi berkisar 50.000 sampai dengan 200.000. Itu rata-rata kebanyakan pengguna e-money di Indonesia. Yang sudah saya sebutkan tadi bahwa faktor utamanya itu eh, sebuah kemudahan, kemudian regulasi yang didukung oleh pemerintah dan serta keamanan yang menjadi faktor utama dalam pengadopsiannya di masyarakat Indonesia, di mana potensi ekspansi money masih sangat besar, terutama di sektor transportasi dan parkir, di mana tempat parkir kalau misal yang saya alami di Yogyakarta itu tempat parkir di stasiun Yogyakarta itu sudah menggunakan full e-money, sehingga yang masuk pun ketika tidak ada e-money itu tidak bisa mengakses tempat parkir yang legal, sehingga potensi ekspansi di dalam di sektor lahan parkir ini juga memiliki potensi yang besar. Kemudian rekomendasinya, kami menemukan beberapa rekomendasi dalam meningkatkan penggunaan e-money di Indonesia, yaitu mungkin penyedia layanan dapat terus memberikan promosi menarik seperti cashback atau diskon untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dalam menggunakan e-money di platformnya mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, pengembangan produk juga tentunya perlu dilakukan dengan penambahan fitur yang baru yang lebih inovatif agar pengguna semakin nyaman dalam penggunaan e-money atau uang elektronik. Yang terakhir, ekspansi pasar juga perlu dilakukan dengan mengembangkan penggunaan e-money ke sektor lain. Yang saya sebutkan tadi memiliki potensi yang besar, yaitu adalah lahan parkir, kemudian transportasi umum, dan layanan publik. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis penggunaan e-money di Indonesia. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan baru mengenai perkembangan sistem pembayaran digital. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.